Shalom. Shalom. Selamat pagi Oma dan Bapak. Selamat pagi. Suara saya ini berkelas ya. Suara saya terdengar? Bagaimana kabar pagi hari ini? Baik. Semangat? Semangat ya. Tidur semalam nyenyak atau tidak? Nyenyak. Tidak, ada yang tidak nyenyak. Semoga nyenyak ya. Walaupun cuaca sedikit panas ya. Sumuk enggak? Sumuk sama. Di Purwokerto juga sumuk ya. Saya senang banget. Saya, Bu Yepi, Bu Yuyun bisa melayani di sini. Sudah lama ya, tidak ketemu ya. Perut saya semakin besar ya, tambah gendut ya. Oh iya, jangan besar kepala nanti sombong ya. Ya, tapi bersyukur saya melihat ada sukacita, saya melihat ada apa? Senyum, ya. Saya melihat ada apa ini? Persaudaraan, ya. Walaupun tubuh kita lemah, ya, tapi itu bukan menjadi sebuah penghalang untuk datang kepada Tuhan. Bukan Oma dan Opa saja yang lemah. Saya pinggangnya sakit, pakai koyo, ditaruh di sini sembuh. Terus apanya yang sakit? Pindah kepalanya yang sakit. Berarti tandanya sakit itu bukan hanya milik usia lanjut saja. Bu Yeti, saya, Bu Yuyu juga pernah merasakan sakit sama. Yuk kita akan pujikan lagu. Lagunya adalah Bapa Engkau Sungguh Baik. Bisa ya nyanyi ya? Ya, kita pujikan bersama. Engkau
dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan pertemukan kami di tempat ini dengan keadaan sehat dan sukacita. Kami sangat bersyukur bisa bertemu dengan Opa, Oma di sini dengan ceria dan dengan hati yang gembira. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan dengan baik, supaya bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Pak Jaka yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulutnya Tuhan berkati, supaya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan persekutuan pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Yang tadi namanya Bu siapa? Bu Yeti. Kalau saya Pak Jaka, Pak siapa? Pak Jaka udah kasih tahu dulu. Tadi ada banyak Pak siapa ya? Gitu. Ya, Pak Jaka. Ya. Saya 44. Ya. Masih. Nah, sebentar lagi tidak Jaka. Asik. Ya, di dalam kehidupan kita yang menemani kita jalan sampai sekarang itu siapa? Yesus. Bener dah? Bener ya? Jalan sama Yesus senang apa enggak? Senang. Ya walaupun jalan sama Yesus kadang-kadang kita merasa, wah jalan ini kok panjang, jalan ini kok kadang berliku, ya kadang kita merasa apa? Sedih, betul capek, kadang kita merasa senang, ya. Tetapi jalan sama Yesus itu pasti menyenangkan, ya, karena hanya Yesus yang menemani kita sepanjang jalan, sepanjang hidup kita. Pasangan hidup kita bisa pergi duluan nggak? Bisa pergi, anak bisa pergi, yang di sini bisa pergi duluan? Bisa, mungkin saya, mungkin Pak Mekas, Bu Anda, atau semua bisa duluan. Tapi yang selalu menyertai kita yaitu Yesus. Benar apa benar? Benar. Amin ya. Yuk kita nyanyikan jalan serta Yesus ya. Tangan yuk. Jalannya tetap sama Tuhan Yesus ya. Nah, sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu ini adalah komitmen bahwa ikut Yesus itu adalah
keputusanku, bukan paksaan, ya, tapi keluar dari dalam hati. Sampai nanti Tuhan panggil, nek ditanya anaknya siapa? Tuhan Yesus. Mau ya? Kita mau nyanyi lagu ini, mengikut Yesus keputusanku. Mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh bersekutu di tempat ini. Kami bersyukur atas kesehatan. Kami bersyukur bahwa kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang segar. Semua itu karena Tuhan begitu sayang kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, biar kami bisa mendengar dengan seksama dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Dan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami meminta Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, agar boleh semakin kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Oma dan Opa, suatu hari saya pergi ke Temanggung. Tahu Temanggung? Tahu ya? Dari Temanggung mau ke Purwokerto, saya melewati sebuah jalan yang saya pikir jalan itu akan menjadi jalan yang cepat, ya, jalan pintas ya. Itu daerahnya namanya Jumprit. Tahu ya? Mungkin kalau nggak saya gambarkan ya, bahwa jalan yang biasa kalau dari Temanggung ke Purwokerto itu akan melewati Parakan, betul ya? Parakan lalu Wonosobo tempatnya Bu Yeti. Wonosobo lalu Banjarnegara, Purbalingga lalu Purwokerto. Waktu itu saya dengar jalan utama biasa itu macet, ya. Jadi saya sama saudara bilang, yuk cari jalan lain, jalan alternatif. Lalu saudara bilang lewat Jumprit, gitu ya.
Dan yang terjadi Bapak Ibu, Om Jumprit itu jalannya naik, turun, dan begitu kami mau belok tiba-tiba ada truk yang juga jalan berlawanan arah, sehingga kami itu harus minggir seminggir-minggirnya sampai ban mobil belakangnya itu keperosok gitu ya. Mau untung kami berada sebelah kiri, itu adalah tebing, bukan di sebelah kanan. Kalau kanan itu adalah jurang. Lalu setelah itu kami, saya berdoa ya supaya apa? Supaya jalan selanjutnya tidak seperti itu, ya. Jalannya biar rata, biar enak. Nah, puji Tuhan, setelah itu jalannya lebih enak, ya. Nah, itu sama seperti kalau kita mau mengikut Yesus. Kita mau mengikut Yesus, kadang-kadang jalannya apa? Nanjak, turun, ada suka, ada duka. Pertanyaan saya, siapa yang di sini mengikut Yesusnya dari kecil? Oh ya, dari umur berapa? Bayi dibaptis. Dari kapan dibaptis? Ya. Lupa? Sudah dibaptis belum? Sudah. Percaya Tuhan nggak sekarang? Percaya. Semakin percaya ya. Rajin datang ya, pergi ya ke Marta di gereja juga ikut ya. Siapa lagi? Mak yang bener nyanyi, Mas siapa? Laras. Oma Laras. Waktu kecil kita semua satu keluarga Kristen. Kemudian pernah masuk Islam dan Masuk Kristen lagi. anak 3 masuk Islam, yang 3 masih Kristen. Tapi Ya. waktu kecil belum dibaptis. Sekarang sudah. Sudah. Ya, puji Tuhan. Itu loh, yang namanya mengikut Yesus itu tidak segampang yang kita pikirkan. Ya. Nah, hari ini kita belajar. Hari ini kita akan belajar dan menyadari apakah kita masih setia dengan panggilan kita. Ya, apakah kita masih tetap percaya nih? Ya, kita yang kadang-kadang sering sendiri pikirannya kemana-mana nggak? Iya, salah atau benar? Kalau pikirannya kemana-mana, pikir yang enggak ya harusnya dikurangin, ya. Walaupun kita secara manusia kadang-kadang bingung ya, tetapi percaya kalau kita sudah komitmen untuk mengikut siapa? Yesus, tidak akan ada kekhawatiran. Ya, saya akan membacakan ayat untuk kita semua yang terambil dari Mazmur. Ya, nanti saya bacakan saja ya. Mazmur 71 ayat 17 sampai 18. Mazmur 71 ayat 17 sampai 18. Mazmur 71 ayat 17 sampai 18. Saya baca ya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Bagus ya ayatnya ya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Walaupun di sini mungkin ada yang tidak menjadi Kristen dari kecil, ya. Tapi artinya apa? Artinya selama kita mengenal Tuhan, sejak kita mengenal Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita. Dan apa yang kita lakukan? Kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Memberitakan perbuatan Tuhan itu apakah harus jadi pendeta? Enggak. Harus jadi majelis? Enggak. Oma dan opa dan kita yang ada semua di sini harus memberitakan kebaikan Tuhan. Harus sering ngomong nih,
tentang kebaikan Tuhan, mempraktekkan. Prakteknya gimana? Di kamar, lewat tempat kamarnya temennya ada yang sedih atau apa, dimarahin apa dihibur? Dihibur, jangan diomelin ya, dihibur. Kenapa tidak mau? Kenapa tidak mau datang persekutuan gitu ya? Nah, dihibur supaya apa? Ada suka cita, ada seneng. Ya, di sini nggak berantem ya Bu Anda? Kadang-kadang berantem ya, ini kayak Pak Mega sama Bu Anda dan semuanya di sini ya. Tetapi harus dilihat ya. Oma dan Opa tahu lilin ya? Lilin ya, mau gede, mau kecil, nyalanya tetap sama. Cuma kalau yang kecil nyalanya tidak lama-lama gitu ya. Tapi ini mau artinya, mau menunjukkan kita satu arti bahwa kebaikan Tuhan itu sampai kita tua pun harus tetap diberitakan. Ya, tadi dikatakan sampai putih rambut. Ya, rambut saya juga sudah putih. Gitu ya. Berarti artinya sama dengan oma opa. Ya, masih jaga. Ya, harus diberitahukan, harus diberitakan. Ya. Jadi saya ingin bertanya, kalau suatu hari Tuhan panggil kita semua, oma dan opa, siap nggak? Siap. Kalau ditanya, tetap mengikut Tuhan sampai Tuhan memanggil, mau apa tidak? Mau. Ada teman yang bilang, jangan bilang soal kematian kalau di panti jompo, salah. Iya, harus bicara, harus hatinya, siapapun usia berapapun Tuhan bisa panggil. Bedanya hanya usia lanjut itu segala sesuatunya sekarang lebih terbatas, benar nggak? Mau Shopee, mau tapien, segala macam perlu bantuan orang nggak? Ada yang perlu bantuan, ya kan? Kalau mau ke Shopee itu harus pulang-pulang ke kamar mandi, mau pipis gitu ya. Nah sekarang nggak mudah lagi, iya, nggak boleh namanya jalan cepet-cepet, hati-hati juga kalau batuk. Ya, ada pendeta Semarang kemarin, pendeta JRD, batuknya terlalu keras, jatuh, belakangnya kena, akhirnya 3 bulan dia harus berbaring di tempat tidur. Nah, batuk pelan-pelan, bersih juga pelan-pelan, jangan sampai bersih kekerasan kayak saya jadinya mimisan, gitu ya. Sekarang udah nggak lagi, bukan hanya apa. Saya aja kalau jalan sekarang nggak pernah namanya jalan cepet, sekarang udah nggak. Aduh, sekarang pinggangnya sudah mulai sakit gitu ya, bangun tidur ya, aduh kok sakit, duduk kelamaan salah, tidur kelamaan salah gitu ya. Nah artinya komitmen untuk ikut Tuhan itu berlaku dari anak kecil sampai orang tua. Jadi kalau ditanya mau nggak diganti dengan Tuhan yang lain? Nggak mau ya. Artinya apa? Bahwa Tuhan satu-satunya juru selamat, ya. Tuhan satu-satunya yang memelihara kita. Kalau kita sedih kita berdoa harus atau tidak? Harus. Mungkin kita berdoa, Tuhan aku rindu dengan keluargaku. Memang tidak langsung saudaranya datang ya, tetapi dengan doa apa yang terjadi? Tuhan membuka pikiran kita. Oh, ada temanmu tuh di sini yang akan menemani, ya. Dengan berdoa kita bisa Tuhan akan kasih tahu, jangan takut, ada aku, ya kan? Aku loh sudah menyertaimu dari dulu sampai sekarang. Jadi kita nggak boleh ragu, ya. Karena mengikut Tuhan, kalau kita sudah komitmen, sudah ikut, mau sakit, mau sehat, Tuhan tetap peliharakan. Yang punya talenta nyanyi ya hiburlah, yang punya talenta berdoa didoakan, ya. Jangan ngomel-ngomel deh, pokoknya jangan marah-marah, ya. Percuma marah-marah itu buang apa? Energi, ya kan? Tapi kalau cerita,
ngomong ngobrol itu energinya tidak sebanyak kalau marah-marah. Orang bilang kalau mau marah-marah tarik nafas dulu, ya, buang, tarik nafas, buang sampai nggak jadi marah. Tapi kadang-kadang karena kita manusia kadang-kadang suka marah, ya kan? Tapi ada marah yang membawa kebaikan. Nek ngomongi diomongi, kok nggak mau mandi? Wah, kan masih harus dimarahi. Ya, nanti bau itu kalau nggak mau mandi, ya sampai ngompol misalnya, ya itu nanti nggak ada yang mau datang ke sini, ya nggak ada yang nanti sarang apa? Sarang penyakit, ya. Saya punya pegawai, dia punya adik ipar. Adik iparnya ini kemarin meninggal karena apa? Sakit pes, tahu nggak? Pes itu dari kencing tikus. Dia seorang kuli, ya. Coba dibayangkan, kalau dulu masih ada nggak sakit itu? Banyak. Sekarang saya bilang dia kerja di Jakarta jadi guru, pulang-pulang dokter mendiagnosa dia sakit pes. Saya bilang masa sih sakit pes ada? Cuma saya lihat di YouTube masih banyak loh orang yang tinggal di tempat-tempat yang tidak layak tinggal. Jadi sampai dia tuh harus cuci darah. 4 hari di ICU meninggal. Itu bersumber dari apa? Dari kita tidak menjaga diri kita. Kalau tidak mandi, yang tidak mandi nanti harus mendengar, ya. Nanti jadi sumber penyakit, ya. Rapi. Waktu hari bulan ini, ya, Philadelphia, ya, di GKI Malta, saya bisa soal kerapian gitu, ya. Senang kalau datang ibadah bajunya rapi-rapi, nggak kayak baju tidur gitu, ya. Karena kita sedang datang bersekutu. Mengikut Tuhan salah satunya juga harus seperti itu, ya. Harus merawat awak, ya. Karena tubuh kita bukan cuma punya kita, punya Tuhan. Jadi saya menekankan lagi, kalau Tuhan mau panggil kita, kalau Tuhan menghendaki sakit dalam tubuh kita, perlu khawatir atau tidak? Tidak. Ya, kalau tidak, aku nggak bisa berdoa apa? Bapak kami bisa nggak? Bisa, ya. Bapak atau bilang Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kalau doa yang macam-macam, kadang bingung. Aku bingung Ki, mau berdoa apa? Kata-katanya gak usah yang susah-susah. Katakan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Ya, karena kalau kita sudah setia, kita bilang aku adalah mengikut Tuhan seumur hidupku, mengikut Tuhan adalah komitmenku, ya dibuktikan. Percaya, ya. Kalau kemarin tentang domba, ya, yang datang DKI Purbalingga, ya, kemarin, ya, domba itu tahu, ya, gembala tahu, ya, tukang anon, ya, tongkatnya kayak apa? Kayak bentuknya kayak U panjang gitu, ya. Kalau dombanya lucu, tongkatnya buat narik, gitu, ya. Tapi dombanya ini harus dengar suaranya gembalanya enggak? Ya, dia punya kode, punya suara khusus. Nanti dombanya bisa ngikutin, ya. Dengar suara Tuhan. Ya, kita ini gembalanya Tuhan. Kalau sudah komitmen mengikut Tuhan, ya harus mau dengar suaranya Tuhan. Suara Tuhan itu bisa melalui siapa? Orang lain, gitu, ya. Nah, jadi tidak usah khawatir, nggak usah takut, ya. Hidup kita yang pegang siapa? Tuhan. Kalau saat ini ada yang merasa tubuhku nggak kuat lagi, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku lemah, aku perlu Tuhan untuk nolong aku, ya. Kalau saat ini ada yang kesepian, kangen, Tuhan hiburkan aku, ya. Om Papa kalau bangun pagi bisa bernafas gitu, mengucap syukur nggak sama Tuhan? Harus. Wah, terima kasih Tuhan, aku masih bisa melek, gitu kan? Aku masih bisa nafas, aku masih bisa lihat temanku lagi ngapain, ya. Coba kalau pakai oksigen, mahal nggak? Mahal. Di oksigen nggak enak, ya. Bersyukur loh, kita semua ini tidak pakai oksigen yang berbayar,
Ya dulu zamannya pandemi ya, waduh sampai itu kenangan terburuk ya. Tapi ya itu tidak perlu khawatir, mengikut Tuhan keputusanku, ya walaupun tetap ikut walau sendiri, nggak perlu. Aku nggak ada suamiku, nggak ada istri, nggak perlu. Tetap ada Tuhan, ya. Jadi mau nggak tetap setia mengikut Tuhan? Mau ya? Mau ya? Nyanyikan satu lagu tadi ya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Kalau yang sudah hafal, kok nggak mau ya? Ya. Meskipun kami tidak muda lagi ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan boleh ingatkan kami tentang kami berkomitmen untuk mengikut Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan, yang hadir di tempat ini maupun yang ada di kamar. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong lindungi, Tuhan tolong peliharakan. Karena janji kami untuk mengikut Tuhan lebih besar dari apa yang kami miliki di dunia ini. Yang sakit Tuhan jamah, yang hatinya rindu Tuhan hiburkan, yang kadang merasa bahwa jauh dari Tuhan, Tuhan antar mereka kembali untuk dekat kepada Tuhan. Kami percaya bahwa
pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami itu menjadi satu pegangan bagi kami bahwa kami tidak sia-sia untuk mengikut Tuhan. Kami berdoa untuk Pati Reda di tempat ini, kami berdoa dari pengurus, dari pimpinan di sini, juga para perawat. Kami berdoa Tuhan juga yang menolong mereka, Tuhan memberikan kesabaran, ketekunan dalam merawat oma-opa. Dan kami juga berdoa untuk para donatur yang boleh mengingat kami. Kami bersyukur bahwa melalui mereka Tuhan jadikan mereka perpanjangan tangan yang untuk selalu menghibur kami. Dan kami berdoa untuk siapapun yang melayani setiap hari di tempat ini dari berbagai gereja, Tuhan pakai mereka untuk mengingatkan kami yang ada di sini bahwa Tuhan peliharakan dengan cara yang luar biasa. Terkhusus Tuhan kami berdoa untuk Oma Alim yang dalam proses penyembuhan. Tuhan temani, Tuhan tolong melalui obat dan perawatan-perawatan yang dilaluinya agar proses pemulihan ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan, banyak hal yang harus kami ucapkan tentang rasa terima kasih kami untuk Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan, kami berdoa, kami diingatkan terus bahwa kami boleh hadir di persekutuan setiap pagi untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kami selalu diingatkan melalui firman-Mu untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Ini doa syafaat kami Tuhan, yang kami satu padukan di dalam doa Bapa kami yang kami nyanyikan berikut ini. Berdiri yuk, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan melalui lagu Bapa terima kasih ya. Yang nggak bisa duduk aja nggak apa-apa ya.